Terima kasih Tuhan buat kehadiran-Mu di tengah-tengah kami. Kami percaya Tuhan bahwa apapun yang terjadi dalam kehidupan kami tetap mau berkata bahwa Engkau Allah yang terbesar. Tidak ada masalah yang besar dalam hidup kami, karena kami punya Tuhan yang besar. Terima kasih Bapa, kalau sebentar hamba-Mu akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Urapi bibir lidah hamba-Mu, berkati setiap telinga yang mendengar. Biar semua kemuliaan ini kembali kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus yang percaya berkata, amin. Silakan duduk. Shalom semuanya. Terima kasih ya buat Bu Miing yang sudah kasih saya kesempatan ya. Saya ketemu beliau pada waktu retreat, ternyata saya pernah diundang juga ya kapan lalu. Kita percaya bahwa hari-hari ini saudara semua datang ke tempat ini tentunya punya rasa lapar dan haus akan kebenaran. Amin. Saudara datang ke tempat ini bukan hanya sekedar cari berkatnya Tuhan, cari mujizat, cari pemulihan. Kalau itu jadi tujuan saudara datang ke tempat ini, saudara akan kecewa. Kenapa? Karena ini hari-hari ini adalah masa-masa akhir. Masa akhir itu ujian akhir. Orang kalau sudah ujian akhir, makanya banyak orang gini, Bu Eli, kok sekarang cari uang tambah susah. Masalah tambah berat. Lihat orang tambah jahat. Ada banyak orang yang raja tega. Sudah ambil tipu uang saya, galaknya luar biasa. Jujur kita enggak gampang. Kita lagi hidup di masa akhir zaman yang jahat makin jahat, yang sukar makin sukar. Dan ini harus dilewati. Makanya kalau kita hari-hari ini menjalani, orang tanya gini, Bu Eli, kenapa Bu Eli bisa menjalani proses sampai 10 tahun lebih, tapi saya melihat kehidupan Bu Eli makin hari makin kinclong. Hidup makin jadi berkat, masalah tambah besar saudara. Buat hidup saya ketika saya mengerti tipsnya Tuhan kasih tips saya gini. Eli jalan setiap hari, kesusahan sehari cukup sehari. Tapi jalannya gak boleh pakai beban berat. Harus kelegaan. Kenapa? Karena Tuhan bilang gini, marilah kepadaku yang letih lesu beban berat, aku akan beri kelegaan. Lah kalau kita berjalannya dengan beban berat, tiap hari beban berat, kira-kira saudara kecil enggak kekuatannya makin lama? Yang saudara lihat Tuhannya kecil, saudaranya sudah enggak berdaya, masalahnya besar. Makanya banyak orang bilang gini, enggak kuat. Senyatanya firman Tuhan itu berkata bahwa semua masalah yang saudara alami itu enggak akan melampaui kekuatan saudara. Kenapa bisa enggak kuat? Karena tiap hari berjalannya dengan beban berat, maju. Iblis lempar tuh hutang, tuh toko sepi, tuh suamimu, tuh anakmu. Setiap kali itu yang dipikiri cuman yang buruk. Hari ini saya akan berkhotbah bagaimana semuanya tidak akan melampaui kekuatan. Yuk kita buka dulu di Keluaran 2. Ayat 24 sampai 25. Kalau kita tahu bahwa ketika kita lagi ngalami masa sukar, masa di mana saudara nggak bisa lihat hari esok. Yang saudara lihat hari ini semuanya gelap. Semuanya nggak mampu, Bu Eli, hari ini semuanya serba pas-pasan. Serba nggak cukup, serba minim, serba kekurangan. Tapi kita percaya, kalau kita sadar siapa yang menyertai saudara adalah Tuhan sumber di atas segala sumber. Dunia boleh ngalami krisis, tapi kita nggak boleh ngalami krisis saudara. Kenapa? Karena kita punya sumber. Dan kita ini anak. Kalau kita tahu bahwa kita punya sumber, maka tiap hari itu kita percaya hidup kita pasti dipelihara Tuhan. Allah mendengar, ini lihat ya waktu bangsa Israel mengalami sesuatu yang membuat mereka mengerang. Mengerang itu orang yang menderita yang sampai gini, Tuhan
Hari ini Tuhan tolong, ini sudah waktunya saya harus bayar semua kewajiban dan semua merasa rasanya tidak cukup. Lihat ya, orang mengerang itu keadaan yang benar-benar sulit. Lalu apa yang Tuhan lakukan pada waktu kita mengalami keadaan yang sulit. Dan kita ini gak usah cari tabrak sana tabrak sini. Kalau kita hari ini sudah mengalami keadaan yang namanya kepepet, ya, kepepet bayar utang, kepepet bayar ini dan sebagainya. Saudara belajar mengerang aja sama Tuhan. Dan waktu kita mengerang, kita tahu kita mengerang sama sumber. Kita mengerang sama sumber kehidupan, sumber semua stok di surga itu gak pernah kehabisan untuk menyuplai anak-anaknya. Amin. Tapi banyak orang ketika panik, saudara mulai tabrak sana, tabrak sini, hutang online, hutang ini, hutang bank. Semuanya diandalkan. Lihat ya, Allah mendengar mereka mengerang, apa yang dilakukan Tuhan. Lalu ia mengingat kepada perjanjiannya dengan Abraham, Ishak dan Yakub. Maka Allah melihat orang Israel itu dan Allah memperhatikan. Jadi waktu saya membaca ayat ini, Tuhan itu cuman ingatkan gini, Eli, kalau sudah keadaanmu hari ini disakiti, engkau merasa engkau tidak mampu, datang aja. Teriak, Tuhan, hari ini saya disakiti Tuhan, dibohongi. Sudah tidak kuat Tuhan, apa yang Tuhan lakukan? Dia selalu ingat akan janjinya dan hari ini 3 hal kalau bisa dibuka PowerPoint-nya. Bagaimana Tuhan itu bukan diam. Ketika saudara mengerang maka dia ingat akan janjinya dan Tuhan itu melihat penderitaan saudara dan Tuhan itu pasti memperhatikan kelemahan dan keterbatasan. Kira-kira Tuhan tahu enggak saudara ini debu yang kalau saudara hidup di luar Tuhan, saudara enggak bisa berbuat apa-apa. Tuhan tahu jelas. Hari itu nih ketika engkau punya hutang dan kau sudah enggak punya apa-apa. Semua sudah dijual masih enggak cukup. Kira-kira Tuhan tahu enggak? Tuhan tahu enggak sumbermu ini sudah enggak cukup. Bahkan Tuhan kalau dijual seluruh aset itu sudah enggak cukup. Kira-kira Tuhan itu pasti tahu. Dan saudara enggak perlu ingatkan gini, mana janjimu Tuhan, mana janjimu. Katanya janjinya buat orang benar, bla bla bla. Saudara enggak perlu ingatkan Tuhan akan janjinya, Tuhan otomatis selalu ingat. Dia selalu ingat akan janjinya buat setiap orang benar untuk memberkati orang benar. Dia tidak pernah mengizinkan orang benar sekalipun jatuhnya untuk hancur. Saudara jangan takut ngalami kejatuhan, kegagalan. Selama kita jatuh dan hancur hati. Jujur ada banyak kejatuhan tidak bisa salahin Tuhan. Orang serakah, ambil investasi tidak tanya Tuhan. Kalau diberkati tidak ngomong kenapa aku diberkati. Tapi waktu rugi marah-marah. Investasi sudah tahu investasi bodong, investasi yang tidak masuk akal, untung banyak di masa sukar diterabas aja. Kalau sudah rugi protes sama Tuhan. Tapi Tuhan itu Tuhan yang baik. Makanya kalau hari ini apapun setiap kesalahan kita percaya. Yang saya pegang setiap kali adalah firman Tuhan. Saya cuma bilang ini Tuhan saya tahu. Kalau saya hancur hati, saya nggak pernah dipandang hina. Setiap pelanggaran itu saya akui di hadapan Tuhan. Saya percaya Tuhan itu maha pengampun saudara. Dia nggak pernah pandang hina saudara walaupun saudara dulu mantan pezina, mantan penipu, mantan koruptor. Sepanjang hancur hati, dia akan anggap saudara bukan lagi orang yang hina. Daud itu ngakui kesalahannya di hadapan Tuhan. Kira-kira Daud tuh preman, bunuh orang, ambil istri orang. Tapi waktu Daud hancur hati, Tuhan angkat hidupnya jadi raja loh saudara. Nggak main-main.
Itu sebabnya yuk kita percaya hari ini yang saya bahas ya. 1 Korintus 10 ayat 13. Yuk saya bahas sekilas aja supaya ketika saudara pulang dari tempat ini, mental saudara itu bukan mental orang yang kalah. Lihat masalah seperti raksasa Goliat, diukur dari kemampuanmu, engkau berkata gini, mana mungkin Tuhan. Tapi percayalah kalau Tuhan di pihak saudara, tidak ada yang katanya mana mungkin. Segala sesuatunya pasti mungkin. Amin. Yuk kita baca. 1 Korintus 10 ayat 13 ya. Jadi percayalah hari ini tidak ada waktunya untuk cari pertolongan paranormal, mau cari apapun. Hari ini kalau engkau sedang kesakitan mengeranglah kepada sumbernya. Dan waktu kita mengerang sama sumbernya, dia ingat janjinya buat saudara. Amin. Pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan biasa. Yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah itu setia. Sampai di situ saudara lihat. Jadi tidak ada yang namanya masalah itu masalah yang besar. Semua yang terjadi itu biasa. Yang luar biasa itu kesetiaan Tuhan. Tangkap saudara. Jadi jangan lihat masalahnya besar sementara yang kata setianya dikecilin. Tuhan gimana ini hutangku Tuhan gimana. Saudara enggak lihat kesetiaan Tuhan itu yang luar biasa. Karena kesetiaannya luar biasa makanya masalahmu jadi biasa. Tangkap saudara. Sering kali iblis itu membutakan arti konteks ini. Saudara cuman melihat yang padahal masalahku ya enggak biasa-biasa loh Bu Eli. Besar. Kenapa? Karena kita ukur dari kemampuan kita. Kita bukan ukur dari kemampuan Tuhan, kesetiaannya Tuhan. Kita baca berikutnya. Dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Berarti masalahmu biasa-biasa karena kekuatan Tuhan yang luar biasa. Makanya masalah apapun kecil. Kekuatanmu sudah tidak masalah. Yang luar biasa itu kekuatannya Tuhan. Makanya ketika Tuhan di pihak saudara, saudara bukan lagi kecil. Daud kecil bisa ngalahin Goliat. Kenapa? Karena yang berjalan di depan adalah kekuatan Tuhan yang luar biasa. Kalau diukur dari kesetiaan, kekuatan Tuhan yang luar biasa, makanya pencobaan masalahmu sebesar apapun kecil. Amin. Kira-kira walaupun masa hutang, masa jatuh tempo, Tuhan setia enggak? Menyertai saudara di tengah masa bangkrut. Bukan Tuhan menyertai saudara ketika saudara kaya. Saudara hidup enak, rumah besar kayak Bu Miing. Itu artinya Tuhan lagi setia. Tuhan lagi menyertai, tapi waktu saya bangkrut di mana ya Tuhan? Tuhan tidur kali. Enggak. Dia tahu jelas apa yang harus dia lakukan. Tapi dia mau melatih hidup saudara dan saya. Berikutnya, yuk kita lihat. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Jadi yang luar biasa nanti solusi jalan keluarnya. Hari ini engkau enggak punya jalan keluar, enggak apa-apa. Memang nanti jalan keluar itu yang menyediakan itu Tuhan. Saudara enggak bisa mengubah 5 roti 2 ikan jadi 5.000 sisa 12 bakul. Mau sekolah di mana? Belah laut sekejap. Coba cari. Bisa enggak? 5 plus 2 5.000 sisa 12 bakul dalam sekejap. Bisa enggak? Tapi kalau solusinya Tuhan, semuanya kecil. Amin. Itu
Itu sebabnya 3 hal yang saya akan bahas. Kenapa semuanya tidak melampaui kekuatan kita. Itu karena yang luar biasa bukan hutangmu. Bukan lagi suamimu yang hari ini meninggalkan hidupmu. Dia sudah tidak tanggung jawab. Itu yang luar biasa, enggak. Tapi Tuhan itu punya kesetiaan, punya kekuatan, punya solusi yang luar biasa. Sehingga semua masalahmu biasa-biasa. Jangan dilihat terus tuh Tuhan. Tiap hari berjalannya hutang. Tiap hari berjalannya lihat usaha sepi. Tiap hari berjalannya bunga bank jalan terus. Kalau itu yang saudara lihat, saudara tidak akan lihat kebesaran Tuhan. Tapi mulai sekarang punya mental. Tuhan, memang aku tidak punya kekuatan. Aku sudah tidak punya solusi. Aku tidak punya modal. Tapi aku cukup punya Tuhan yang besar. Itu yang membuat kita pasti sanggup menanggung segala perkara. Amin. Kenapa kita nggak pernah lihat mujizat? Karena kita sering kali mengecilkan kuasa Tuhan. Kita menganggap Tuhan itu tidak bisa buat hidupmu keluar dari masalah. Yang saudara lihat cuman masalah tiap hari. Mulai hari ini pulang dari tempat ini. Yang saudara lihat 3 hal itu. Saudara lihat kesetiaan Tuhan, kekuatan Tuhan, solusi Tuhan. Itu yang dilihat. Amin. Yuk kita bahas satu persatu. Saya ambil ayat perbandingannya. Kesetiaan Tuhan yang luar biasa. Yuk kita buka. Ulangan 7 ayat 8b sampai 9. Supaya ketika pulang dari tempat ini mindset saudara sudah berubah. Pikiran saudara bukan isinya hutang, bunga bank, wanita pelakor ya. Mungkin ada ibu-ibu yang lagi ngalami masalah rumah tangganya kena jerat pelakor. Bukan hanya jerat utang yang lagi tren sekarang. Karena saya seorang konselor ya. Saya kalau bisa nilai masalah nomor 1 di Indonesia hari ini hutang kalah saudara. Jerat pelakor. Karena masa susah. Banyak wanita-wanita yang hidupnya ya. Kalau saudara lihat ngeri loh kehidupan. Bener. Banyak. Makanya ibu-ibu yang di sini suka posting di Instagram berhati-hati. Banyak kasus karena sering posting di Instagram pakai Hermes, pakai jam merek ya. Saudara tahu, dicari suaminya siapa ini. Dan itu ditarget. Karena ini masa susah. Makanya lebih baik hari-hari ini kita tidak perlu posting apa-apa. Jauh lebih aman untuk menyelamatkan suamimu. Ya, kalau suka posting nih, dicari loh. Bener, ini kejadian sudah banyak. Orang yang suka posting hidupnya show off itu dicari. Ini suaminya siapa? Mereka akan cari dan itu akan jadi targetnya buat pelakor-pelakor untuk ambil suami orang. Makanya hari ini lebih baik hidup sudah postingannya yang biasa-biasa aja. Ya, bila perlu jangan posting lagi pakai tas Hermes, pakai kremes kresek gitu, ya. Tas kresek itu aja ya, supaya suamimu aman ya. Yuk kita lihat. Ulangan 7 ayat 8b sampai 9. Tetapi karena Tuhan mengasihi kamu dan memegang sumpahnya yang diikrarkan, maka Tuhan telah, kok ini ya, bentar. Oh ya, maka Tuhan telah membawa kamu keluar, nah ini, dengan tangan yang kuat dan menebus engkau dari rumah perbudakan dari tangan Firaun, Raja Mesir. Sebab itu haruslah kau ketahui bahwa Tuhan Allahmu, dialah Allah yang apa saudara? Yang setia. Itu tadi, kalau kesetiaan Tuhan luar biasa, kita perlu ditegaskan. Tuhan itu tetap Allah setia. Lihat ya berikutnya, kata-kata berikutnya. Yang mana tadi sebentar?
yang memegang perjanjian dan kasih setianya terhadap orang yang kasih kepadanya dan berpegang pada perintahnya sampai pada beribu-ribu keturunan. Wow, Tuhan tuh setianya itu tidak terbatas loh saudara. Ya, kita buka PowerPoint-nya 3 hal. Bagaimana hari ini saudara perlu tahu kesetiaan Tuhan itu seperti apa. Itu yang pertama. Tuhan setia memegang janjinya. Tuhan setia memegang kasih setianya. Tuhan itu setia memelihara sampai keturunan kita. Kita percaya bahwa hari ini apapun bisa berubah. Tapi satu hal hari ini tidak perlu takut. Suamimu bisa berubah, ya. Keuanganmu bisa berubah, kesehatanmu bisa berubah. Tapi ketika kita melihat kesetiaan Tuhan yang luar biasa, kita akan hidup di dalam damai sejahteranya. Karena firman Tuhan berkata, Tuhan itu setia memegang janjinya. Percayalah hari ini kalau untuk urusan berkat saudara ya. Ini pengalaman hidup saya. Orang banyak tanya gini, Bu Eli diberkati Tuhan ndak kerja. Caranya gimana? Waktu saya ngerti firman yang saya lakukan, ini khususnya dalam rumah tangga, saya selalu ingat gini. Berkat ada di atas kepala orang benar. Berarti kalau kita mau diberkati Tuhan, itu artinya saudara harus hidup bukan kejar terus. Buka usaha tabrak sana, tabrak sini. Tapi waktu saudara ngalami proses, saya berusaha mengejar jadi orang benar. Yang tadinya hidup saya benar-benar hidup semau-maunya sendiri. Mau marah ya marah, mau maki-maki orang ya maki-maki orang. Saya mulai menata hidup saya untuk menjadi orang benar. Hidup dalam pertobatan setiap hari. Jujur orang bilang gini, Bu kan enggak mungkin jadi orang bisa sempurna. Enggak berdosa, bercacat celah. Ya, kita enggak mungkin. Hari ini kita bisa selamat. Kita bisa mengalami anugerah keselamatan. Itu semata-mata karena Yesus yang sudah melakukannya. Tapi kita ini sebagai manusia jangan menyalahgunakan kasih karunia. Apa yang perlu saudara lakukan hari ini, saya sering mengulang-ulang ini dalam khotbah saya. Kejar kekudusan. Sekalipun kita tidak bisa sempurna, tapi kita harus mengejar. Kejar keselamatan, kejar hidup benar itu setiap hari. Dan yang kedua, tips yang kedua di 1 Petrus 3 ayat 9 yang paling saya ingat. Waktu Tuhan berkata gini, jangan membalas caci maki dengan caci maki, kejahatan dengan kejahatan. Untuk itulah engkau dipanggil dalam, untuk memperoleh berkat. Jadi setiap rumah tangga yang bisa menjaga kerukunan, tidak ada yang namanya jahat dibalas jahat. Istri ngomel, suami ngomel, dua-dua seperti burung berkicau. Itu sudah menghalangi jalur berkat. Jadi saya sebagai penetral. Sejak saya mengerti firman, suami saya bilang kamu memang istri bodoh. Ya sudah, haleluya, puji Tuhan. Tidak perlu saya bilang bodoh sendiri. Kehilangan berkat. Saya selalu praktek dan Mazmur 133 ayat 1-3. Disitulah Tuhan memerintahkan berkat buat orang yang bisa diam rukun bersama. Kita hari ini percayalah kalau pulang dari tempat ini suami istri yang lagi datang ke tempat ini. Baik saudara yang istri-istri ngerti firman. Percayalah. Kalau kesetiaan Tuhan itu besar, dia tepati janjinya. Khususnya waktu saudara praktek firman. Dia tidak akan pernah tidak memberikan berkat saudara. Terutama Tuhan lihat jeripayamu. Waduh, dulu mungkin ya ibu siapa misalnya yang ada di sini. Cerewetnya amit-amit. Bawelnya sama suaminya. Jujur saya ini bersyukur dengan tip yang Tuhan berikan. Ada banyak suami-suami, anak-anak yang WA ke saya, dia bilang gini, Tante Eli terima kasih buat khotbahnya.
Mama itu dulu cerewetnya, buka mata sampai tutup mata. Sampai kita ini ndak kerasan. Begitu mama sudah bangun Bu Eli, kita satu rumah stres Bu Eli. Saking mama itu cerewetnya luar biasa. Pembantu salah, marah. Kita salah, kita marah. Papa salah, papa dimarahi lah. Mama kapan salahnya? Nah itu. Tapi sejak Bu Eli berkhotbah, kita ini berterima kasih. Mama yang dulunya preman jadi putri Solo Bu Eli. Hah? Putri Solo gimana? Mama itu bisa bisu. Pagi-pagi tidak pernah ngomel. Pembantu salah juga hari ini kok bisa Bu Eli senyum. Pikirnya papa, mama salah minum obat apa. Tapi jujur loh, firman Tuhan itu rem yang luar biasa. Saya kalau tidak ada firman Tuhan, saya itu dulu istri yang preman saudara. Saya tidak pernah takut sama orang. Dulu awal proses sama suami saya. Suami saya kalau mau pergi dari rumah, saya kunci kamar, mobil saya kunci semua, saya simpan dan saya kunci dari luar, dia tidak bisa keluar. Saudara. Dia mau banting-banting apapun saya tidak pernah mau tahu. Saya kunci, saya simpan semua kuncinya. Kunci mobil saya simpan semua itu dulu saya. Makanya ibu-ibu yuk kalau mau diberkati. Ibu-ibu ini istri yang cakap. Amsal berkata, istri yang berharga, suaminya tidak akan kekurangan keuntungan. Artinya istri itu berdampak memberkati suami. Bagaimana? Yaitu tadi, mulai sekarang yang dulunya preman-preman berusaha jadi putri Solo. Tidak apa-apa, itu kunci berkat. Tuhan ingat akan janjinya dan Tuhan itu setia memegang kasih setianya dan dia memelihara sampai keturunan. Jadi yang hari ini stres, mikirkan banyak orang tua stres. Hari ini banyak orang bilang gini, Bu Eli, saya ini dulu punya aset yang sudah saya sediakan buat anak saya. Tapi karena masa pandemi ini saya bangkrut, anak-anak enggak punya harta lagi. Semua sudah saya jual satu persatu, termasuk asuransinya sudah saya hari ini sudah saya tutup semuanya, saya pakai uangnya untuk melunasi hutang dan kebutuhan hidup. Saya cuma bilang gini, enggak usah takut. Kewajiban hutang harus dibayar, itu orang benar. Tapi percayalah, waktu engkau melakukan apa yang Tuhan mau, percayalah hidupmu, apa yang hilang Tuhan pasti kembalikan. Termasuk keturunan orang benar itu tidak akan pernah meminta-minta karena Tuhan itu setia menepati janjinya. Keturunanmu akan dipelihara, tidak bakal hidupmu susah. Saya bersyukur. Waktu saya ngalami proses, saya punya 3 anak yang masih kecil-kecil. Saya ingat anak saya masih 8 tahun yang paling kecil. Saya ibu rumah tangga yang on. Saking punya suami baik limited edition. Saya ini jadi on. Nggak bisa masak karena dimanja. Nggak pernah kerja. Saudara bisa bayangin hari itu keadaan hidup saya seperti apa. Tapi Tuhan itu membuktikan memelihara keturunan. Orang bilang gini, keturunanmu nanti lihat ya, rusak. Mungkin bisa narkoba, mungkin bisa seks bebas. Tapi hari ini saya membuktikan di depan banyak orang. Bahwa apa yang dipikirkan dunia, apa yang dirancangkan orang jahat, di situ sama Tuhan direkakan yang baik. Saya bersyukur barusan saya juga menikahkan anak. Anak saya sudah menikah 1, dapat jodoh yang terbaik. Orang gak bisa lihat hidup anak saya hancur saudara. 3 anak saya sudah lulus sekolah kuliah. Sudah lulus dari uni S2 ya. Lulusnya juga bukan yang abal-abal saudara. Tuhan kasih bonus summa cum laude. Sekolah di Berkeley, wah tepuk tangan buat kemuliaan. Itulah orang yang setia. Makanya hari ini ibu-ibu sudahlah setia sama suami limited edition. Kita setia karena kita mau setia sama Tuhan. Amin. Saudara setia hari ini tetap mengikut Kristus walaupun doa-doamu belum dijawab. Karena kita mau setia sama Tuhan. Kalau kita setia, dia jauh lebih setia. Amin.
Yang kedua, kekuatan Tuhan luar biasa. Satu pembahasan lagi kita selesai. Yuk buka ayat pembandingnya. Mazmur 24 ayat 1. Mazmur 24 ayat 1. Tuhanlah yang empunya, nah ini, siapa? Bumi serta segala isinya, dunia serta yang diam di dalamnya. Berarti ada kekuatan yang melebihi kekuatan Tuhan enggak? Enggak ada. Tapi kenapa waktu saudara panik, saudara enggak cari Tuhan terlebih dahulu? Ada banyak orang, jujur hari-hari ini dulu saya kalau orang lihat, Bu Eli saya butuh ini. Saya itu orangnya enggak punya hati, saya kasih langsung. Saya langsung kirim transfer berhasil ya. Tapi suatu kali Tuhan tegur saya. Tuhan bilang gini, kalau kamu terus bantu orang ini, nanti yang jadi Tuhannya kamu. Dia ndak cari aku. Oh ya benar juga. Kamu salah satu yang menghalangi imannya kepadaku. Dia cuman berharap kamu karena transfer berhasil. Tapi kalau dia doa, dia harus tunggu waktuku. Tuhan itu bukan Tuhan yang bim salah bim. Sementara kita berdoa, dia tetap punya waktu. Kenapa? Karena dia itu lagi bentuk saudara. Dia lagi membentuk saudara supaya dilatih iman percayanya gimana. Bagaimana respon hidup saudara jadi orang benar. Setelah itu nanti kalau sudah lulus semuanya, apa sih yang tidak bisa Tuhan berikan? Semuanya. Yuk kita lihat berikutnya. Keluaran 15 ayat 11 sampai 12 ya. Jadi hari ini pastikan siapa yang empunya dunia dan segala isinya itu kita tahu bahwa Tuhan yang kita sembah. Jadi enggak usah takut, kekuatannya pasti dahsyat saudara. Keluaran 15 ayat 11 dan 12. Siapakah yang seperti engkau? Berarti enggak ada ya. Enggak ada loh tandingannya. Saudara mau cari kekuatan di luar Tuhan enggak ada. Di antara para Allah ya Tuhan, siapa seperti engkau yang mulia karena kekudusanmu, menakutkan karena perbuatanmu yang masyhur. Engkau pembuat apa saudara? Keajaiban. Makanya kalau sudah tahu ndak bisa buat mujizat, jangan melebihi Tuhan keminter. Hari ini engkau ndak punya jalan ndak apa-apa, nanti laut terbelah, mati busuk bangkit itu bagiannya Tuhan. 3 hal kalau Tuhan itu setia, kekuatan Tuhan itu yang pertama perbuatannya yang masyhur, dia pembuat keajaiban ya. Dan yang ke-12 yuk kita baca. Engkau, yang 12-nya belum tadi ya. Nah, engkau mengulurkan tangan kananmu, bumi pun menelan mereka. Jangan anggap enteng tangan Tuhan. Pertolongan Tuhan itu tepat waktu, sudah tenang aja. Walaupun Tuhan depan itu laut, Tuhan mati kelihatannya. Tidak akan mati. Karena tangan ini akan menolong saudara tepat waktu. Walaupun kelihatannya mana ya Tuhan, mana. Tapi percayalah. Nanti saudara akan lihat pertolongan Tuhan itu jauh lebih baik ada penundaan. Daripada ditolong cepat buat saudara ndak nempel sama Tuhan. Tapi kalau Tuhan itu memberikan waktu penundaan, saudara akan dibangun hubungan sama Tuhan tuh makin intim. 3 hal itu tadi, perbuatan yang masyhur, dia pembuat keajaiban, dan tangan kanannya selalu terulur. Tidak mungkin saudara hari ini dibiarkan jalan sendiri, walaupun depan ada yang namanya bahaya apapun, percayalah tangan ini tetap menyertai saudara. Amin. Yang terakhir, yuk kita lihat solusi yang luar biasa. Mazmur 3 ayat 7 sampai 9. Saudara kalau punya ayat yang bagus, itu disimpan. Karena hari ini kita hanya hidup itu oleh firman. Waktu saudara punya rema firman, dan firman itu saudara percayai, maka firman itu akan digenapi. Amin, karena ada ayatnya.
Coba buka dulu Roma 9 ayat 28. Supaya saudara jangan anggap remeh firman. Tiap saudara dengar firman dan itu saudara bilang, oh ini buat aku. Itu hidupi saudara. Roma 9. Sebab apa yang telah difirmankannya akan dilakukan Tuhan di atas bumi sempurna dan segera. Amin. Yuk berikutnya kita lihat tadi Mazmur ya. Kita lompat Mazmur 3 ayat 7 sampai 9. Aku tidak takut kepada puluhan orang, ribu orang yang siap mengepung aku. Jujur banyak orang hari-hari ini depresi, ketakutan ketika musuhmu yang mengepung, yang ada di depanmu begitu kuat. Saudara bukannya bisa punya mental. Lihat ini ya. Bangkitlah Tuhan, tolonglah aku ya Allahku. Ya, engkau telah memukul rahang semua musuhku dan mematahkan gigi orang-orang fasik. Jadi hari ini kesetiaan Tuhan itu dengan solusi. Saudara percaya? Hari ini musuh kita memang berat. Apa yang kita hadapi di depan itu memang berat. Hutang besar. Tapi nanti ayat yang tadi 8 itu. Oh ya ini dulu. Dari Tuhan datang apa saudara? Pertolongan berkat-Mu atas umat-Mu. Dan yang saudara tahu Mazmur 3 kata kuncinya di kata bangkitlah. Jadi siapa yang punya solusi nanti? Tuhan. Saudara enggak perlu takut, Tuhan tuh enggak selamanya diam. Orang banyak bilang gini, Bu Eli, Tuhan kok tega ya. Saya ini sudah baik benar Bu Eli, malah diinjek-injek kayak keset. Kira-kira Tuhan diam enggak saudara? Tapi dia tunggu waktu yang tepat, dia pasti bangkit. Nah kalau dia bangkit maka itulah solusi yang akan Tuhan berikan. Jadi hari ini enggak usah takut. Musuhmu besar, yang bangkit nanti adalah Tuhan yang besar yang sudah tahu solusinya. Dia tidak tidur. Kalau tidur itu sejenak. Sejenak lihat badai besar, murid-murid lihat, loh Tuhan tidur. Tapi begitu Tuhan bangun, bangkit, maka badai itu menjadi tenang, teduh sekali. Hari ini mungkin badaimu besar. Tapi suatu kali dia sudah punya solusi. Dia bangkit. Yang 3 hal buka PowerPoint-nya. Yuk. Bangkitnya apa saudara? Ini. Dia pasti bangkit menolong saudara dan saya. Dia pasti bangkit mengalahkan musuhmu. Dia pasti bangkit memberkati umat. Amin. Jadi 3 hal ini mental ini dibawa pulang ya. Saudara jangan lihat masalah terus luar biasa. Duh utang luar biasa. Suamiku luar biasa. Semuanya hari ini mulai dikatakan. Kalau iblis lempar fakta. Nih rekening koranmu sudah merah-merah. Saudara mulai berucap di depan rekening koran. Di dalam nama Tuhan Yesus. Kesetiaan Tuhan luar biasa. Kekuatan Tuhan luar biasa. Solusi Tuhan luar biasa. Rekeningku yang merah ini akan menjadi hijau. Tuhan memberkati. Setelah itu caranya terserah Tuhan. Saudara enggak perlu takut. Kita cuman hari-hari ini menunggu Tuhan bangkit. Tidak mungkin saudara dibiarkan sendiri. Amin. Percaya bahwa pulang dari tempat ini saudara tidak takut lagi. Musuhmu boleh mengepung. Yuk pemain musik boleh ke depan. Ya, kita akan menyanyikan satu lagu. Saudara yang punya beban berat hari ini. Jangan takut. Semua masalah itu baik buat saudara. Ya. Saya juga bersyukur lewat proses. Orang tanya Bu Eli, 13 tahun proses yang Ibu Eli jalani. Apakah pernah ada penyesalan menjalani tahun demi tahun?
Kalau jujur melihat hasil, saya pernah marah sama Tuhan. Kenapa? Saya melayani Tuhan, tidak kenal capek. Saya melayani Tuhan, tidak kejar yang namanya setoran target. Saya tidak kejar PK. Saya berikan hidup saya buat Tuhan tulus. Saya melayani jiwa-jiwa. Kalau saudara lihat kesaksian yang ada di Bali, 11:30 malam orang stres, orang mau nangis, saya angkat. Kadang hidup saya capek, jujur capek. Dan saya melihat ketika orang saya layani, orang bisa dipulihkan. Sementara hidup saya tambah parah, saudara. Kalau melihat apa hasil yang saya capai, saya benar-benar marah sama Tuhan. Tuhan, mana bagian saya? Tapi jujur melewati tahun demi tahun, tahun demi tahun di titik ini, saya sangat mengucap syukur sama Tuhan. Saya melihat banyak tuaian jiwa-jiwa, ibu-ibu yang mau bunuh diri, ibu-ibu yang putus pengharapan, rumah tangga yang hancur. Kalau saudara tanya Bu Miing yang ikut retret, kesaksian suami-suami yang tobat itu suami yang super limited, saudara. Suami yang sudah bejatnya kayak binatang, saudara. Mereka bisa bertobat. Itu sebabnya hari ini percayalah, setiap proses hidupmu itu selalu berdampak nanti buat kerajaan Allah. Saudara mati tidak ada saudara bawa hari ini. Hartamu yang saudara pusingkan 7 keliling, hutangmu, hartamu, waktu engkau mati engkau tidak bawa satu pun. Saudara mau pusing dengan cinta suami, mati tidak bawa cinta suami. Yang saudara bawa satu, cintanya Tuhan. Kita sudah balas tidak cinta Tuhan dengan proses hidup. Apa respon kita hari ini menghormati Tuhan? Apakah kita bisa berkata gini, Tuhan ini hidupku. Aku tahu setiap proses hidup yang Tuhan izinkan terjadi itu untuk menggenapi rencanamu. Dan kalau itu saudara dan saya, yuk kita bangkit berdiri. Saudara tidak akan tinggal terus dalam masalah. Satu hal, saudara bukan korban masalah. Masalah itu bukan bencana. Tapi masalah itu adalah alatnya Tuhan buat saudara dan saya dibentuk karakter Kristus. Hari ini saudara, Tuhan mau kita ini berbuah lebat dengan masalah. Saudara jangan terus tinggal dalam masalah. Yuk kita nyanyi satu lagu. Malam ini izinkan kuasa Tuhan yang bekerja. Saudara tidak perlu yang tadinya sudah putus asa mulai bangun semangat. Bangun pengharapan saudara di dalam Tuhan, karena pengharapan di dalam Tuhan tuh hasilnya pasti tidak akan pernah kecewakan saudara. Kalau saudara berharap sama manusia, saudara akan kecewa. Tapi sekali saudara punya pengharapan sama Tuhan, tidak akan pernah saudara dikecewakan sama Tuhan. Amin. Yuk kita nyanyi satu lagu. Ku tidak takut, sebab Kau besertaku. Ku tidak bimbang, sebab Engkau Allahku. Engkau meneduhkanku, bahkan menolongku. Kau batu karangku, Yesus Tuhan. Yesus memegangku,
Tuhan. Belajar untuk berserah. Untuk beban berat, letih lesumu berikan kepada Tuhan. Dan dia mau memberikan saudara kelegaan. Dia berkata malam ini, semua pencobaan itu hanya biasa-biasa saja. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Oh Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Musik boleh mengalun. Saudara tundukkan kepala. Malam ini dia hadir tengah-tengah saudara. Ada banyak orang yang datang ke tempat ini dengan beban yang berat. Tangan Tuhan itu akan gandeng saudara. Saudara keluar dari tempat ini. Apa yang saudara hadapi realita, memang realitanya berat. Saudara nggak hadapi Goliat, saudara nggak hadapi tantangan yang begitu besar. Bahkan musuh di depan itu mengupung saudara begitu kuat. Tapi sekali lagi, jangan melihat besarnya masalahmu. Mulai katakan malam ini, aku punya Tuhan yang luar biasa. Masalahku hanya biasa-biasa saja. Dan tangan Tuhan yang pegang tangan saudara. Saudara tidak akan berbeban berat lagi. Berjalan maju bercucuran air mata. Tapi dengan kelegaan-kelegaan yang Tuhan berikan. Terima kasih Bapa. Kami percaya Tuhan, bahwa malam ini kami mau declare bahwa Engkau yang terbesar dalam hidup kami. Sehingga masalah kami, pencobaan yang kami alami, yang harus kami lewati untuk menguji orang benar, itu hanya biasa-biasa. Kami percaya setiap pergumulan apapun yang anak-anakmu hadapi malam ini, kami tahu Tuhan sudah setia menyediakan solusi jalan keluarnya. Bahkan itu yang terbaik buat setiap kami. Terima kasih Bapa. Kami percaya pulang dari tempat ini kami punya mental-mental lebih dari pemenang. Kami bukan pecundang yang takut dengan masalah, tapi kami belajar untuk takut akan Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami percaya Tuhan Kau berkati persekutuan doa ini Tuhan. Berkati Bu Miing, suami, anak, menantu, cucu, pekerjaan semuanya ada di dalam perlindungan-Mu. Kesehatan semuanya Tuhan. Pakai hamba-Mu lebih hari lebih luar biasa. Berkati juga setiap yang sudah melayani malam ini. Kami percaya jeripaya mereka tidak pernah sia-sia. Terpuji nama-Mu Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus yang percaya berkata, amin.